Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nailul Muna, NIM 19404100068 ingin mempresentasikan tentang sejarah perkembangan agama Konghucu. Agama Konghucu merupakan agama yang bukan hanya diperuntukkan untuk orang-orang Tionghoa saja, melainkan untuk semua orang yang mau melaksanakan ajaran dan juga isi kitab suci agama Konghucu. Agama Konghucu muncul bukan pada zaman Nabi Konghucu, melainkan sudah diturunkan oleh Tuhan pada puluhan abad atau ribuan tahun sebelum kehidupan Nabi Konghucu. Pendiri dinasti Xia yang dikenal sebagai bapak agama Rujiao, penulis terakhir oleh tokoh penegak Rujiao. Mengzi dalam kitab Bingcu, kitab keempat Sihu, maka perlu digarisbawahi bahwasannya sejarah suci Jikau ini tidak identik dengan sejarah peradaban dan kebudayaan umat manusia di era Tionghoa purba, melainkan kehendak Khalik yang maha tinggi, Xiangti yang merupakan wahyu-wahyunya melalui Senre, tumbuh kembangnya agama yang diwahyukan Tuhan sebagai insan yang lembut hati, beriman, serta bersifat mulia dan abadi, maka disebut sejarah suci Rujiao beserta kitab-kitab sucinya. Selanjutnya yaitu perkembangan agama Konghucu di Indonesia. Pada zaman penjajahan, perkembangan agama Konghucu di Indonesia ditandai dengan berdirinya beberapa organisasi yang berusaha untuk memajukan agama tersebut di kalangan para pemeluknya. Seperti salah satunya pada tahun 1918 berdirinya sebuah lembaga pendidikan agama Keuheu, tetapi dengan meletusnya Perang Dunia Kedua dan masuknya bala tentara Jepang ke Indonesia, kegiatan Keuheu secara nasional menjadi praktis terhenti. Di Indonesia, agama Konghucu sebenarnya sudah menjadi agama yang legal, akan tetapi kondisi politik setelah kemerdekaan di Indonesia tidak menguntungkan bagi orang Cina, serta adanya desakan dari pemerintah Orde Baru untuk membaurkan orang Cina ke dalam kelompok pribumi. Pada tanggal 18 November 1978 menyebutkan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah adalah agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Maka sejak saat itu status dari agama Konghucu itu tidak jelas. Akibatnya pada saat itu banyak orang-orang pemeluk agama Konghucu yang memilih untuk berpindah agama dengan masuk ke agama seperti Buddha, Protestan, Katolik, dan Kristen. Selanjutnya yaitu ajaran-ajaran agama Konghucu. Ajaran-ajaran agama Konghucu itu dibagi menjadi 3, yaitu ajaran tentang ketuhanan, ajaran tentang keimanan, dan yang ketiga ajaran tentang kehidupan setelah mati. Yang pertama yaitu ajaran tentang ketuhanan. Ajaran tentang ketuhanan adalah agama Konghucu adalah agama yang monoteis, yang percaya hanya pada satu Tuhan yang biasanya disebut sebagai Tian. Dalam kitab-kitab agama Konghucu terdapat banyak yang berbicara tentang Tian atau Tuhan, di antaranya kitab Si Jing. Di dalam kitab tersebut, istilah Tian atau Sang Ti dijumpai sebanyak 85 kali dan istilah Sang Ti dijumpai 336 kali. Ini menunjukkan bahwa umat Konghucu memiliki konsep teistik atau sebelum Konghucu lahir pun sudah memiliki konsep Tuhan itu sendiri. Mereka gambarkan konsep Tuhan sebagai suatu zat yang menciptakan adanya alam ini. Yang kedua yaitu ajaran tentang keimanan. Ajaran tentang keimanan itu dibagi ke dalam beberapa hal, yaitu yang pertama adanya Tian atau bisa disebut sebagai Tuhan Yang Maha Esa, contohnya seperti Siang Si Hong Tai, yang artinya sepenuh iman percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu adanya nilai mutlak pentingnya kebijakan, contohnya seperti Sing Chun Kot Til, yang artinya sepenuhnya iman menjunjung kebijakan.
Yang ketiga yaitu adanya firman atau takdir atau wakta sejati, yang contohnya seperti sing lip bing bing, yang artinya sepenuhnya iman menegakkan firman gemilang. Yang keempat yaitu adanya roh dan nyawa, contohnya seperti sing ti quiusin, yang artinya sepenuh iman sadar adanya nyawa dan roh. Yang kelima yaitu adanya perwakilan orang tua atas anak-anaknya, contohnya seperti sing yang hausu, yang artinya sepenuhnya iman merawat cinta bakti. Yang keenam adanya Tian menjadi Nabi Konghucu sebagai genta rohani, contohnya seperti Sing Sun Bokto, yang artinya sepenuhnya iman mengikuti genta rohani. Yang ketujuh yaitu adanya kebenaran kitab suci susi seperti Sian Kim Susi, sepenuhnya iman memulihkan suci. Dan yang terakhir yaitu adanya jalan suci yang agung, contohnya seperti Sing Hing Taito, yang artinya sepenuh iman menempuh jalan suci yang agung. Dan yang ajaran yang ketiga yaitu ajaran tentang kehidupan setelah mati. Dalam masyarakat Cina yang menganut paham Konfusianisme, ide tentang Tuhan dan kehidupan setelah mati itu tidak ditolak dan juga tidak ditekankan untuk diketahui. Dalam pikiran orang Cina, langit dan kehidupan orang setelah mati tidak begitu dibahas secara terperinci. Tetapi dalam tradisi orang Cina, dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam upacara sehari-hari, dalam upacara kematian, mereka mempersembahkan berbagai korban untuk para leluhur atau roh keluarganya, supaya roh-roh tersebut mendapatkan ketenangan di alam surga, mengingat kuatnya tradisi pandangan hidup rohaniah yang berlatar belakang pada kepercayaan kepada hal-hal yang gaib, maka dapat dikatakan bahwa landasan hidup religius bangsa Cina adalah bentuk pemujaan-pemujaan terhadap para leluhur yang ada di langit dan alam sekitarnya. Pemujaan yang dilakukan berbentuk upacara sesaji dan beraneka ragam sembahyang seperti sembahyang kepada Tuhan, sembahyang kepada Nabi, sembahyang kepada leluhur, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu kitab-kitab suci agama Konghucu. Kitab-kitab suci agama Konghucu yaitu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, Sisu atau 4 buku. Ini merupakan kitab yang bersumber pada Nabi Konghucu hingga Bingcu. Kitab ini terbukukan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama kitab Taihak. Kitab ini kitab warisan yang mulia kaum Kong yang merupakan ajaran permulaan untuk memasuki pintu gerbang kebijakan. Yang kedua yaitu kitab Tongyong. Kitab ini membicarakan tentang arti agama Tuhan serta membicarakan mengenai ajaran etika, keimanan, hukum-hukum yang ada dalam alam ini. Selanjutnya yaitu kitab Lungi. Secara umum kitab ini mempelajari tentang pemerintahan, tarian atau seni, dan cinta kasih. Selanjutnya yaitu kitab Bingcu, merupakan kumpulan tulisan yang mencatat percakapan Bingcu dalam menjalankan kehidupan masa itu dengan menegakkan ajaran-ajaran agama Konghucu. Kitab suci yang kedua yaitu kitab suci Ngoking atau 5 kitab. Kitab-kitab suci ini berasal dari para nabi purba dan raja suci. Yang merupakan kitab-kitab suci ini yaitu mendasari agama Konghucu yang terdiri dari yang pertama itu kitab Si King, kitab bersajak. Yang kedua yaitu kitab Suking, kitab hikayat. Yang ketiga kitab Yaking, kitab perubahan. Yang keempat kitab Lici, kitab tentang upacara-upacara. Yang kelima kitab Cuun Ciin atau sejarah musim semi atau musim rontok. Dan yang terakhir yaitu kitab suci agama Konghucu yang terakhir yaitu Hawking atau kitab Bakti. Kitab ini berisi percakapan Nabi Konghucu dengan Jingchu. Mereka
merupakan ajaran tentang berbakti dan memuliakan hubungan zaman dahulu yang seseorang wajib memulai pendidikan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.